Kita mulai bagian pertama, apa itu amal? Ibu sekalian, amal secara singkat adalah setiap aktivitas yang dikerjakan. Di orang Arab kalau menyebut kita beraktivitas, makan, minum, bekerja, masak, bahkan tidur sekalipun, sepanjang itu dimaknai sebagai pekerjaan, maka dalam bahasa Arabnya disebut dengan amal. Jelas sampai sini? Baik. Tahan pelan-pelan. Secara singkat, amal itu dibagi pada 3 bagian. Saya ulang. Amal itu dibagi pada 3 bagian. 1, ada yang disebut dengan al-amalul adi. Amalan biasa, rutin. Biasanya disebut dengan amal saja. Nanti kita terangkan. Al-amalul adi. Tidak harus dihafalkan istilahnya, tapi dipahami dengan baik maknanya. Apa yang disebut dengan al-amalul adi, amalan biasa, adalah amalan yang saat dikerjakan, dia punya nilai dunia saja sebagai rutinitas. Dia tidak memiliki saham akhirat, baik konsekuensi pahala atau dosa, standar aja. Ya, misal tidur, semua orang hidup pasti punya peluang untuk tidur. Semua orang yang hidup itu pasti makan. Semua manusia yang hidup pasti minum. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, saat kita mengerjakan rutinitas kehidupan dunia, kalau itu dikerjakan sebatas rutinitas saja, maka itu disebut dengan amal namanya. Al-amalul adi, singkatnya rutinitas saja. Amalan yang menjadi rutinitas. Saya tanya, ibu dalam sehari makan? Makan. Minum? Jalan? Menulis? Menghapus? Tidak, ya, baik. Saya yang datang sendiri, saya terangkan sendiri, saya nulis sendiri, saya hapus sendiri, ya. Baik. Tapi persoalannya, di antara sekian hidup yang kita lalui, kita beraktivitas. Ingat baik-baik, kita beraktivitas. Nah, manusia yang mengerjakan aktivitas dalam hidupnya, namanya disebut dengan insan. Insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Insan. Al-insan. Tahan ya, pelan-pelan, tahan. Nanti saya sering katakan ada 5 nama penyebutan untuk manusia. Kadang disebut dengan bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan ins dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang ada yang disebut dengan nas, an-nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya, surah paling favorit, surah terakhir, Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Ada Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Seperti Quran surah 7 ayat ke-31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum. Nah, ini kalau Anda lihat di dalam mushaf seringkali diterjemahkan dengan manusia. Ins manusia, nas manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia. Insan juga disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Bahkan ada surah ke-76, surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal, dan pasti diterjemahkan dengan manusia. Pertanyaannya, kalau terjemahannya sama, kenapa istilahnya mesti berbeda? Nanti ada ilmu dalam bahasa Arab ditulis oleh seseorang bernama Abu Hilal Al-Askari, punya kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Kalau terjemahannya sama tapi ungkapannya berbeda, itu artinya ada penekanan makna yang tidak sama dalam setiap kata itu. Jadi ins beda dengan insan, tidak sama dengan anas, dan tidak serupa dengan Bani Adam, juga dengan bashar. Bocorannya, gampang bocorannya. Kalau atap saja bisa bocor, maka materi pun mungkin bisa disampaikan bocorannya. Baik, lihat baik-baik. Bashar tidak disebutkan bashar kecuali menyentuh aspek nafsu dalam diri manusia. Jadi kalau ibu sedang baca Al-Quran, menemukan kalimat bashar dalam Al-Quran, itu artinya, hati-hati, ibu sedang diajarkan bagaimana cara mengendalikan nafsu dalam kehidupan. Ya, secara cepat ya. Kalau Anda membaca tentang nas, misalnya, ya ayyuhan nas, qul a'udzu birabbin nas, tidak disebutkan kalimat nas, kecuali menunjuk pada sifat sosial manusia yang tidak bisa hidup sendirian. Karena itu ketika Anda menemukan kalimat nas, Allah nanti menjelaskan di dalamnya.
Bagaimana bergaul dengan orang lain. Bagaimana misalnya mohon maaf berjumpa dengan yang sejenis atau yang beda pasangan. Bagaimana berta'aruf, bagaimana menjalin keluarga, itu nas kalimatnya. Kalau Anda mendapatkan misalnya Bani Adam, maka di situ menunjuk pada asal mula keturunan. Jadi kalau dicari kita akan kembali kepada bapak yang sama, Adam alaihissalam. Karena itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat dilahirkan itu mukjizatnya tidak langsung Al-Quran. Mukjizatnya menunjukkan betapa jelas nasab Nabi sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Untuk membedakan dengan manusia biasa. Manusia biasa seperti Adi Hidayat, lahir bapaknya ada, ibunya ada. Tapi nasabnya walaupun jelas ke Adam, belum tentu bisa digali sempurna. Nabi Muhammad tidak, sallallahu alaihi wasallam. Lahir, bapaknya sudah meninggal, sudah tidak ada, tapi nasabnya masih jelas sampai ke Adam alaihissalam. Ya, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murwah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Sith, bin Adam alaihissalam. Jelas? Ayo ulangi. Oke. Nah, itu disebut dengan Bani Adam. Nah, kalau disebut dengan insan, hati-hati, insan, fokus. Di sini aspek bahasan kita, manusia tidak dinamakan dengan insan kecuali di antara maknanya menunjuk pada aktivitas hariannya. Makhluk yang punya aktivitas. Makhluk yang punya pekerjaan selama 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau ibu disebutkan dalam Al-Quran dengan nama insan, ini menunjukkan pada aktivitas hariannya. Persoalannya, ada orang yang hidup di dunia beraktivitas hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia saja. Contoh, maaf ya, kalau kita makan misalnya, apa fungsi makanan? Menghilangkan lapar. Minum, apa fungsi minuman? Menghilangkan haus. Ada orang yang saat beraktivitas di dunia, makannya hanya untuk menghilangkan lapar saja. Minumnya hanya untuk menghilangkan haus saja. Maka kalau ada orang beraktivitas seperti ini, maka orang ini akan nyaman dalam kehidupan dunia, tapi persoalannya ketika dia meninggalkan dunia, dia tidak punya bekal untuk kehidupan berikutnya. Apa persoalannya? Persoalannya setiap manusia yang hidup di bumi disebut oleh Allah punya batas hidup. Batasnya disebut dengan ajal namanya. Quran surah ke-7 ayat 34. Quran surah 7 ayat 34. Fokus. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, bukan 1-2 orang saja, semuanya. Bernama manusia, perkumpulannya semua. Sepanjang punya nyawa, kata Allah, fokus baik-baik, dia pasti punya batas kehidupan. Ajal itu batas kehidupan. Fa idza jaa ajaluhum, kalau tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka dia tidak akan bisa milih, maaf, apa ingin dimajukan lebih cepat atau ingin diakhirkan, dilambatkan. Jadi orang yang bunuh diri itu tidak ada kerjaan. Kalau sudah waktunya tiba pasti meninggal. Ngapain kemudian mengeksekusi dirinya? Tidak ada kerjaan. Jadi kalau orang belajar tentang fikih kehidupan, dia mengerti setiap manusia punya ajal. Kalau sudah tiba waktunya, ibu sekalian, fokus baik-baik. Orang yang menjalani hidup sampai dengan menuju ajal, itu disebut dengan mayyit namanya. Mayyitun. Quran surah 39 ayat 30. Az-Zumar ayat 30 paling kiri sebelah bawah. Lihat ada tasdidnya. Mayyit artinya orang yang pasti akan wafat meninggalkan dunia. Jadi kalau ibu misalnya disebut oleh teman, kamu mayit ya? Enggak usah marah. Iya, sama dengan kamu. Ya. Oke. Innaka mayyitun, Muhammad, kamu itu akan wafat. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun sama akan wafat. Di setiap kita jangan merasa akan abadi di dunia ini. Tidak ada makhluk bernama manusia akan abadi dalam kehidupan dunianya. Jika Anda bukan yang meninggalkan dunia duluan, maka dunia yang akan meninggalkan Anda duluan. Nah, kemudian kalau mayitnya ini tasdid, diambil tasdidnya, dicabut, diambil. Ya. Siapa yang nyabut? Namanya malakul maut. Maut diambil dengan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nafas, jiwa, pasti akan mendapati maut. Diambil nafasnya sehingga tak mampu bernafas lagi.
Baik, siapa yang ngambil maut itu? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Paling kiri sebelah bawah. Namanya malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad, setiap yang hidup itu akan diutus malakul maut, malaikat pembawa maut. Yatawaffakum, akan mewafatkannya. Karena itu ada istilah wafat, meninggalkan dunia. Kalau sudah kemudian tasdidnya diambil, nafasnya diambil, kemudian oleh maut, yang bawa malakul maut, maka berubah namanya dari mayit jadi maitun, tasdidnya hilang. Mim, ya, kemudian ta, tapi di atas huruf ya-nya jadi bulatan sukun begini. Maitun, kalau yang ini belum meninggal, yang ini sudah meninggal. Ya, dulu ada namanya Yusuke Watanabe. Tahun sekitar 97-99, dia menulis sebuah kisah-kisah untuk anak-anak. Kemudian difilmkan jadi Dragon Ball namanya. Ada Son Goku, Son Gohan, lawannya Piccolo dan sebagainya. Ya, kalau mereka berperang dikatakan Kamehameha, kalau sudah mati satu, maka dia akan muncul di atasnya ada bulatan. Sukun. Ini nih. Ya, saya enggak suka nonton, cuma saya suka baca gitu ya, baca. Dulu ada Satya Baja Hitam, saya tahu. Ya, Kotaro Minami namanya, dia berubah jadi Satya Baja Hitam. RX Bio, RX Robo. Ya, senjatanya pedang matahari, tendangannya tendangan maut, kemudian ya motornya belalang tempur. Kang Daan belum tentu tahu di belakang tuh. Ya, sini. Kembali sini kita belum sambungkan. Nah, yang ingin saya katakan bahwa setiap manusia itu, kalau sudah diambil kemudian nafasnya, datang malakul maut berarti wafat dia. Kalau wafat artinya dia meninggalkan dunia dan berpindah ke alam lain. Karena itu diumumkanlah dari speaker masjid itu telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Apa itu meninggal dunia? Meninggalkan tempat hidup jadi dunia berpindah kepada alam lain. Pertanyaannya, jika seorang manusia hanya bekerja, amal, beraktivitas untuk kepentingan dunianya, tidak pernah menyiapkan bekal untuk ke alam lainnya, maka besar kemungkinan dia akan makmur di alam dunia tapi nestapa di alam berikutnya. Pertanyaan saya, ibu pilih mana? Maaf ya, kaya dunia atau fakir akhirat, atau dibalik, fakir dunia atau kaya akhirat? Pilih mana? Ya. Rumusnya selalu begitu. Para ibu dalam setiap hitungan hampir tidak punya jeda untuk menjawabnya. Nah, sekarang lihat sini. Artinya apa? Kalau ada manusia hanya mengerjakan untuk fokus bekerja urusan dunianya saja, dengan amalan rutinitas, cuman makan, bangun tidur, cari kemudian pekerjaan, hanya untuk makan, hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk istirahat, hanya untuk macam-macam, selesai untuk urusan dunia. Persoalannya, jika dia tidak menyiapkan untuk bekal selanjutnya, dia tinggalkan dunia, dia tidak punya bekal pada pelabuhan selanjutnya, maka dia rugi.